Suari sendah baci kita pulung melalui virtual Jumenda guna melakukan acara ceramah kesehatan Zaitun Klasis Bekasi Denpasar. Acara ibas perjumpaan ta sendah ibas ceramah ta si pemenakari ipindokan kari tuan rumah BP Zaitun Runggun GBKP Tambun neken kata pengalo-ngalo, makakari yumputi, peseh kata di bata, arah kemahan di bata, pendeta Rosliana Brusinulingga, wakil ketua BP Klasista, makakari lanjutkan peseh materi ibas ceramah tersendah materi kesehatan, Zaitun mampu menjaga kesehatan paru dengan baik. Ipeseh senina tulang ta, Dr. Jimmy Pridonta Meliala. Guna penutup kari, pindo kami kari BP Zaitun Klasis Bekasi Denpasar. Nutup perjumpaan ta, alu pertoton, dan aneken kata penutup man kita kerina. Bagaimana cara perjumpaan ta ibas ceramah melalui virtual, Zoom ibas wari si sendah, mengatakan bujur kita man Tuhan, acara anta baci silakoken ibas wari Sabtu tanggal 21 indah. Mari dage senina turang Zaitun sikelengi Tuhan. Bersikap kita guna sebenakan acara anta sepuji lebih Tuhan. Arah kitab nenden GBKP nomor 187. Ciaminkan kekuasa kesah sibadia sinemani kegeluhunta. Dinas turang Zaitun sikelengi Tuhan, mari ras-ras kita bertoto kita. Mengatakan bujur kami membantu Tuhan Bapa kami sini surga. Diberikan du wari sisikap menghuli guna kami pulung gia melalui virtual Jumenda. Kami anak-anak ndu Zaitun GBKP Klasis Bekasi Denpasar. Tuhan ate kami ibas wari sendah begiken ceramah penglayasi man kami ugakin kami harus menjaga paru kami rekrutkan usia silit ibas kami berikan du usia Zaitun man kami kerina anak-anak du si pulung ibas ceramah indah. Tuhan ibenakan kami menda acara kami. Ope dengar kari kami seh ibas ceramah, ate kami begikan katandu, si peseh pendeta kami kemahandu, pendeta Ros Beru Sinulingga. Tuhan kami sinemani ya, kami si masu-masu ia, ibas ia nehken katandu, maka tangkas kalman kami krina si pulung enda, kai surat-surandu nandangi kami krina anak-anak du Zaitun. Bagi kami sinemani si masu-masu, anak du Dr. Jimmy Pridonta Meliala, ibas ia kari, berikan penglayasi man kami kerina si pulung indah. Karena juga kami harus menjaga kesehatan paru. Ibenakan kami dari perjumpaan kami Tuhan. Benar-benar naris seh pendungina. Kami sinemani kami si masu-masu kami. Ibas kelaran andu. Tuhan kami Yesus Kristus. Reh kami toto ngatakan bujur. Amin. Alu Muhammad mankam BP Zaitun GBKP Runggun Tambun gelah sekendu kata pengalo-ngalo ibas perjumpaan tenda. Ipersilakan.
kami la terbegi bas kami. Tabi ulangi kami sekali hari kita gendai lid gangguan pas selom menjuah-juah manbanta krina saitun kami saitun runggun tambun ngatakan bujur mantuhan di bata diberikan kesehatan ras umur sing gedang manbanta panci kita ngikuti renungan ras ceramah mengenai kesehatan paru-paru Ibas Warienda, Sabtu tanggal 21 bulan 5 tahun 2022. Kami Saitun Rukun Tambun, ngatakan bujur Manbandu, BP Saitun Klasis Bekasi Denpasar. Ibas kepercayaan singgu berkendu man kami sebagai tuan rumah Ibas acara kesehatan enda. Tentu ibas acara lidnya kekurangan si bahan kami. Ibas kekurangan enda, eja di pelajaran manbata, gelah ku depan enda banci reh jilena iya. Bagai katakan kami bujur manbandu, turang sina kami, Dr. Jimmy Pridonta Sembiring Meliala, bagai pendeta kami, Rosliana Brusinulingga, Ibas engau ya turkendu, waktu guna melayani kami ibas acara enda. Selamat mengikuti renungan ras ceramah kesehatan enda, baik kita silik ibas gereja enda, bagai pekam si irumah melalui jom enda. Tuhan dibata si masu-masu kita kerina. Bujur. Bujur Manbandu pengurus Saitun Runggun GPKP Tambun selaku tuan rumah. Terpuji gelar Tuhan aradah dihin pelayanan gereja si Ilaku Kendu. Sedina restoran guna bengket kita kumbegikan kata dibata si peseh kemahana pendeta Rosliana Brusinulingga. Si puji lebih Tuhan ras kita rendai bas kitab GBKP nomor telu puji di bata maka kita ras-ras puji di bata. Muhammad mankam pendeta Rosinulingga membaci dan menekan kata jebata ibas perjumpaan tena persilahkan lalu Muhammad. Jujur pertua, mari krinas manbanta
Spesika pukul tara sekitar toto kita. Lar ngadi-ngadi kami ngatakan ucur mat bando di bata Bapa kami, si engkelengi kami, si masuk-masuk ke geluhan kami seku baswari enda pe, banci kami pulung ibas ruang Zoom enda, guna kami rebahan ceramah kesehatan Saitun seklasis sebagai pengurus Saitun seklasis. Bapa palasi kami perjumpaan kami enda, alu kata di bata, rana kam Bapa arah kemandu, alu kuasa kesasi badia, telah ngasup kami, Antusi katandu terlebih kami ngasup dalam kencai bas kegeluhan kami. Ibas gelar Yesus Kristus reh kami ertutu. Amin. Saitun sekelasis enda kariku share screen tapi saya akan bacakan ayat Alkitab manbanta MK Mazmur 52 ayat 10 ayat 10 sada ya. Mazmur 52 ayat 10 ayat 10 sada tapi ada terjemahan bahasa Inggris ia ayat 8 ras ayat siwah. Ya jadi enda ayat 10 ayat 10 sada kugekan alu bahasa karo, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris nanti. Oke. Tapi adi aku desken batang saitun si meratah bulungna si turah ibas rumah di bata. Aku ernaleng man keleng atina si tetap rasa lalap rasa lalap. Rasa lalap atiku ngatakan ucur man bandu. Arkiteken kai si bahandu di bata. Di tengah-tengah perpulungan kalak si ertutus ate man bandu. Kumomokan kini ulendu. Oke, jadi ini saya akan share screen bahan renungan kita hari ini. Bolehkah saya menjadikan co-host? Saya masih belum bisa men-share screen. Masih belum boleh, coba dulu. Siapa yang menjadi host, bikin dulu Pendeta Rosa jadi co-host. Ya, Pendeta. Oke. Gelah adilah kita pas sora masuk ke bas cupingta, pas gambare lagi ya bagi. Jadi kan gambar kuturikan ras tulisan. Laban cikar siang tusi kai masuk kata di bataman bantai bas waris nda enda. Iya. Banci sih hari? Jelas, Pendeta. Jelas ya. Oke, saya buat dulu ya. Iya. Judul membantah MK kuat seperti pohon zaitun. Kuat seperti pohon zaitun. Mazmur 52 ayat 10 se-10 sada. Makanya zaitun enda engkai makanya bahan gardu zaitun ini luar biasa ya. Karena zaitun ini adalah pohon yang luar biasa ya. Jadi judul membantah, tema membantah kuat seperti pohon zaitun. Jadi bahasa Inggrisnya, but I'm like an olive tree flourishing in the house of God. I trust in God's unfailing love forever and ever. For what you have done, I will always praise you, the presence of your faithful people, and I will hope in your name, for your name is good. Jadi aku seperti sebuah pohon zaitun di dalam rumah Allah. Aku percaya pada kasih Tuhan yang tidak pernah gagal. Yang tidak pernah gagal atau salah. Dan untuk apa yang sudah Allah lakukan bagiku, aku selalu memujimu di tengah orang percaya atau beriman. Aku menaruh harapanku hanya pada namamu, karena namamu baik. Aku seperti sebuah pohon zaitun di dalam rumah Allah. Apa itu pohon zaitun? Ya, inilah gambaran dikasih tahu Daud bahwa dia itu seperti pohon zaitun. Pohon zaitun itu adalah pohon yang dapat hidup. Ya, sinen enda pohon zaitun, enda mau dekah ke umurna ya. Enda mau mendukah sehingga seperti ini pohonnya. Dia dapat hidup di berbagai musim. Dan usia pohon zaitun dapat mencapai ribuan tahun. Pohon ini hampir tidak dapat binasa. Jika ditebang, akarnya akan kembali bertunas. Hal ini terjadi karena akarnya yang panjang menembus jauh ke dalam tanah yang menyebabkan pohon zaitun dapat hidup dan tumbuh di padang gurun dan juga di musim salju. Jadi endak batangna buahnya di sebelah kanan, panci kari dahulu. Endak buah zaitun, rasa daunnya. Ande batang singgung dekah begininya ya. Jadi kitik awalnya bagi perdu nih, kitik. Tapi kencang dekah ribuan tahun bagian panci ya galangnya. Maka ciri pohon zaitun itu apa? Dan buah zaitun. Zaitun tumbuh sebagai perdu. Bentuk bunganya layak lonceng. Pohon zaitun mempunyai postur gemuk dan pendek dengan kisaran tinggi antara sekian dan kita baca.
Daun zaitun mempunyai warna hijau keperakan dengan bentuk lonjong, daunnya tunggal saling berhadapan dan tanpa memiliki daun penumpu. Batang pohon zaitun keriput dan terpelintir. Bunga berwarna putih, buah kecil dengan panjang antara 1 sampai 2,5 cm dan mempunyai biji endosperma. Zaitun mulai berbuah mulai usia 5 tahun. Buah zaitun mulai dipanen ketika masih hijau sampai telah berwarna ungu. Tapi satu hal yang menarik dari zaitun adalah ciri-ciri pohon ini bisa hidup, ya, bisa usia pohon ini bisa mencapai ribuan tahun, ya, luar biasa, ribuan tahun, sehingga pada mulanya perdu menjelma menjadi pohon dengan batang yang besar, ya. Jadi manfaat buah zaitun itu apa? Itu makanya diangkat menjadi zaitun ini penting. Yang pertama itu buah zaitun katanya memperbaiki sel tubuh sehingga mencegah penuaan dini. Jadi zaitun ini bisa mencegah penuaan dini, dapat mencegah penyakit jantung, mengurangi jumlah kolesterol jahat mengganti dengan kolesterol baik, dapat melancarkan dan menyehatkan pencernaan, mencegah terjadi berbagai macam kanker, dapat mencegah terjadi penyakit asma dan sebagainya. Jadi luar biasa manfaat zaitun ini. Ya, jadi Daud dia dikenal sebagai orang yang takut akan Allah, dekat dengan Tuhan, karena Allah itu benar akan kasihnya. Orang yang mempunyai hubungan yang harmonis dengan Tuhan dapat merasakan kehangatan kasih setia Tuhan senantiasa. Jadi Daud mengatakan bahwa dia seperti pohon zaitun yang menancapkan akarnya ke tanah, menancapkan akarnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu hati Daud tetap berlimpah dengan ucapan syukur. Sekalipun berada dalam masalah atau kesulitan. Di tengah bahaya mengancam hidupnya, ya Daud tidak khawatir, tidak cemas. Yang ada gambar aja Daud Kitik, gambar Goliat si galang kel, tapi ialah cemas sebab ia sangat percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan tak habis-habisnya. Rahmatnya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Dalam menghadapi maut sekalipun, Daud tetap percaya akan perlindungan Tuhan. Ya, jadi dia menggambarkan dia seperti pohon zaitun tadi. Dia menancapkan akarnya ya ke dalam tanah yang dalam. Ya, itu menggambarkan dia menancapkan hatinya kepada Tuhan sehingga dia boleh berbuah, boleh dia tetap hijau. Daud melihat ya, dia seperti zaitun tadi, ia berguna. Ya, dia berguna dan percaya bahwa Allah akan memberkati dalam hidupnya. Ya, setiap masalah, ya, dia setiap masalah apapun itu, dia tahu bahwa Allah memegang kendali. Ya, dalam setiap permasalahan di hidupnya. Ya, itu adalah proses pertumbuhan iman. Ya, seperti pohon zaitun tadi, tidak langsung besar, tidak langsung berbuah, tidak, tapi dia mengalami proses yang cukup panjang. Tapi ditebang dia panas, salju pun tidak membuat dia mati, gitu. Tapi dia semakin kuat dan semakin berkualitas. Karena dia ditebang gitu, nanti tumbuh tunasnya 4, gitu. 1 tadi ditebang gitu, nanti tumbuh tunasnya lagi banyak. Gitu. Jadi demikianlah Daud menggambarkan bagaimana ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita menancapkan iman kita kepada Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, maka ya apapun yang terjadi di setiap musim kehidupan kita, ya, membuat kita sukacita, membuat kita tetap kuat, ya, membentuk iman kita, karakter kita. Jadi siap kita dipakai, berbuah walaupun sudah tua, berminyak walaupun sudah tua. Itulah zaitun. Jadi seninar surang zaitun ketelengan kami, orang tua kami Krina, kita sebagai zaitun, kami semua, saya juga bakalan menjadi zaitun. Dalam hal kesehatan kita juga, zaitun dan sakit itu berteman. Ya, karena mama saya juga kemarin begitu, ketika sudah zaitun ini banyak kali sakit penyakit itu, tapi harus berteman. Namun sakit sudah pasti teman kita, tapi untuk kita menderita, untuk kita mengeluh itu adalah pilihan. Pilihan untuk mengeluh atau bersukacita, berdamai dengan sakit itu. Jadi zaitun kekelengan Tuhan, zaitun boleh kuat dan panjang umur. Apa rahasianya? Kita harus berakar kuat kepada Tuhan. Ya, ini tadi yang kecil seperti ini gambarannya, gambaran pohon zaitun ini kecil awalnya, ya, tapi dia bisa menjadi besar karena akarnya semakin kuat menancap kepada tanah, menancap kepada Tuhan. Kita pun begitu, menghadapi berbagai kondisi, situasi apapun, ya kita zaitun harus menjadi seperti pohon zaitun ini, akarnya panjang, dalam, sehingga kuat, hidup dalam iklim yang ekstrim sekalipun. Jadi kita harus berakar kuat kepada Tuhan.
yang akan terus memberikan kita kekuatan dan nutrisi. Sehingga kita kuat menghadapi berbagai kondisi dan situasi seburuk apapun. Ya. Jadi zaitun makin tua, makin berminyak, makin berguna dan bersyukur kepada Tuhan. Jadi zaitun kekelangan Tuhan, sakit penyakit pasti akan ada setiap kita ya. Saya juga sekarang sudah merasakan karena sudah di atas 40 ya dokter, dan paru-paru ini juga kadang mamaku juga gitu, dulu nggak batuk, tapi semakin saya tuh kenapa batuk selalu muncul gitu. Jadi mungkin hari ini bagus sekali ya, selain kita hidup di dalam Tuhan, sakit tetap ada, tapi ketika kita hidup dalam Tuhan, beriman kita kepada Tuhan, sakit kita tidak merasa terlalu mengganggu kita gitu. Tapi kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita merasa ya udahlah, mati aja aku lah gitu. Ya, ya udahlah, anak-anakku belum perhatikan aku. Ya, ratuana aku melungun kuakap. Anak sekolah kan pandita gue salah. Lah sekolah kan salah. Sekolah kan tinggi, manai sempat yang dahi aku. Gemetua genduar gue yang dahin Japas, Florida, dahin Australia, dahin Jakarta, aku cinta kuta si sana. Cerlah aku ke rumahna, aku kalah tahan. Jadi gue meh mati saja. Lebuh aku di bata. Begiya, adilar di bata. Tapi ketika dia hidup dalam Tuhan, dia akan bersuka cita dan bersyukur atas apa yang dia rasakan. Bujur Tuhan, ibas musuhi tihon pepe. Ibas batu aku pepe. Pasu-pasun dua aku. Panci dengan aku belok. Makanya memang kusadari kang kaikin makana ratuana kita semakin menurun. Ya, saya berpikir kita ini pun seperti alat transportasi mobil ya kan. Kalau perawatannya kurang bagus, waktu muda mungkin kita minum-minum atau muda makan lemak, karena masih muda kan habiskan semua. Nah, di atas 40 ini nanti kita panen gitu. Kurasa ya. Karena aku pun sekarang kurasakan gitu. Ya, mobil pun gitu, coba kita resah aja, ulah kita rawat, ulah servis secara berkala. Si pakai terus dah kam, lu kah umurna lagi. Jadi kok bagian kari kita pesaitun kerina, aku pi bakal saitun ya. Jadi kam kerina te aku. Adik kita ras Tuhan, rembak ras Tuhan bagi daun dai. Ya, sakit pela jadi masalah. Kita kan kai, kita tak sukacita. Ya, iman kita kuat. Sehingga apa? Hidup kita ini bijak sana. Ada lagi bancipan, ya kurang-kurangi lah, mikir. Ada mungkin sayur, wah ras salmon nih, nah aku udah kan mama salmon, mahal kak emak nih, tapi bagaimana demi kesehatan, kamu dan memenuhi saya pun, ulah nih kan biar-biar, endah karena untuk kempuku, makanya kamu tetap pandu pulung gadung, lang, untuk hari kayak kak buntabah, bergizi makan, apel yang manis mahal. Mengalami hal yang sama seperti Saitun, tapi ketika kita hidup dalam Tuhan, kita akan menjadi lebih kuat, kita akan berpengharapan, tidak mudah menyerah, dan menikmati apa yang dibantu Tuhan bagi kita. Selama mengikuti ceramah Pandu Krina Saitun, ya, dan percaya bahwa sakit itu adalah teman. Jadi kita berdamai gitu, bukan musuh. Jadi kalau musuh kita menjadi ngapain sih aku gitu, sehingga kita semakin sakit. Tapi teman, berteman kita, berdamai kita dengan sakit kita. Tapi apa solusinya? Ya dokter kita nanti hari ini hadir, dokter paru. Jadi membantu tenah kata bagi daun dai kita, tetap kita menancapkan akar kepada Tuhan. Ya, selalu kita aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Tuhan. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Jadi aku ini menghijau. Amin apa metua kita ulah si metua-metua ibu kena aku metua ulah. Aku sudah tua tapi semangatku masih muda. Gitu. Ya, aku boleh sakit tapi bukan sakit menjadi fokusku tapi Tuhan. Berkat Tuhan yang luar biasa. Semua itulah. Jadi tetap hijau. Hijau itu apa? Enak dipandang. Ya tadinya harusnya udah 100 kerutan kita, ini ya mungkin 40 gitu. Tapi ada jumut-jumut kita tambahkah kerutan kita.
Kalak pengitahlah sedap, lana hijau. Bagi kata Daud dai, aku seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih, beriman, faithful Nina, akan kasih setia Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Seri kelangat Tuhan ini, subuh kita metua, rambut muda dengan seri, seterusnya dan selamanya. Jadi apa? Bersyukur. Ayat 11, aku hendak bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya. Sebab engkaulah yang bertindak. Ya, karena kalau Daud mengatakan tadi bahasa aslinya, aku sudah mengetahui dan apa yang sudah kau lakukan dalam hidup. Ya, apa yang sudah kau lakukan. Minggu pas-pas Tuhan kita terinari. Sehenggenduar ke umur. Jika dia badahkan bayi lu di bata, dia remaja, dia permata, dia 30 tahun, kamu selesai. Sisi ini, gua pas-pas Tuhan bersyukur. Engkaulah yang bertindak, Tuhan yang bertindak dalam hidup kita. Aku hendak memasyurkan, praise Lord, yang memuji Tuhan, ibas kalau si ini tekan di depan orang-orang yang kau kasihi Indonesia. Tapi yang dibahas aslinya di dalam orang-orang yang beriman, aku mau memuji Tuhan. Ya. Jadi bagaimana kita jadi saksi kalau kita nggak bersyukur gitu. Jadi ketika kita bisa bersaksi, kita bisa menjadi kuat. Kalau di tengah sakit kita pun kita mampu bersyukur. Di tengah kita kesepian itu, kita mampu bersyukur dan memuji Tuhan. Itulah harapan kita. Jadi zaitun dilihat orang, tetap hijau. Bagaimana makan zaitun? Mantap. Makin tua, makin berminyak. Amin. Ras kita tutup. Jujur Tuhan. Zaitun diangkat menjadi kategori zaitun bagi batang zaitun kerina berguna, batangna, bulungna, buahna jadi pasu-pasu Tuhan, jadi tambah mengobati kanker dan semuanya. Dan itu semua bukan satu kebetulan, zaitun Tuhan pilih, Tuhan berarti menjadi berkat bagi banyak orang, bagi batang zaitun indah. Pasu-pasu kerina zaitun kami, subuk pengurus bagi zaitun kerina basung-burunggun. Bahkan juga kini tekan si Tuhan. Belah meriah ukurna. Katakan bujur, ibas buka panapi. Jangan bahas dia muji-muji gelar Tuhan. Ibas geluhna. Amin ugape kondisina genduari. Amin ijabah pe iaringan. Tuhan tetap ingat pernah. Zaitun menancapkan imannya kepada Tuhan. Akarnya kuat kepada Tuhan dan firman Tuhan. Pasu-pasu untuk zaitun kerina. Bagi acara selanjutnya Bapak. Indeskan kami man Tuhan. Tuhan Yesus si masuk-masuk. Ibas gelar Yesus Kristus. Kami katakan ujur man Bandung. Amin. Amin. Bujur pertua. Amin, amin, amin. Bujur melala pendeta luar biasa, sangat luar biasa. Persingat ciberi kenduman kami zaitun di Basuari Sendah. Zaitun semakin tua semakin berminyak, semakin tua semakin berguna, semakin tua semakin bermanfaat. Aminkan kami, kaisi pesenduman kami pendeta. Terpuji gelar Tuhan, arah zaitun GBKP Klasis Bekasi Denpasar. Sinilah turang peserta ceramah. Sekitar kebahas penyampaian materi, dengar penyampaian materi, dipaparkan kami lebih CV Pendeta Jimmy Pridonta Meliala, Man IT, baci share CV Pendeta Dr. Jimmy Pridonta Meliala sebagai narasumber ibas acara ceramah tersendah, ceramah zaitun mampu menjaga kesehatan paru dengan baik. Mari lagi si puji Tuhan. Si puji Tuhan muat kita bengket kubahas ceramah kesehatan. Si peseh Dr. Jimmy. Ras-ras kita si puji Tuhan. Maka arah zaitun
gelar di batas semakin dipermuliakan. Puji Tuhan di bata, katakan bujur dana, sabab ia sering berkencang, pasu-pasuman bantah. Melintas kemuliaan Tuhan, ibas domina. Ajari ya Tuhan, kami kina anakku, saksikan kerina perbahananku. Al Muhammad Mankam narasumber Dr. Jimmy Pedonta Meliala, dipersilahkan kami telah pesendu materi Zaitun mampu menjaga kesehatan paru dengan baik. Persilakan Pak Dokter. Bujur, Pak, sebentar saya persiapkan dulu slide. Ya, ya, Dokter sudah co-host. Sudah terlihat ya? Ya. Oke. Ya. Oke. Mujuaju aman bandu, Mujuaju aman bandu orang tua kami, saya singgo pulrina bas zumenda tape igreja. Gelarku Dr. Jimmy Meliala, Runggun Jakarta Pusat. Bujur ibas tempatan singgo ibrekendu man kami guna nehken mereka ceramah kesehatan paru warienda. Sentabi kari gelah lancar ras jelas ceramah enda dibabakan kami bahasa Indonesia. Jadi karena begitu pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, usia harapan hidup manusia pun bertambah. Sudah jelas dibuktikan dari banyak penelitian bahwa usia harapan hidup manusia saat ini semakin tinggi. Dibandingkan dengan kurang lebih 70 tahun yang lalu, angka harapan hidup saat ini jauh meningkat. Kita bisa lihat di sini di slide ini, tahun 50 sampai 55 angka harapan hidup, usia harapan hidup hanya 46,6 tahun menurut penelitiannya. Nah, di tahun 2005 sampai 2010 menjadi 69 tahun. Perkiraan di tahun 2095 sampai 2100 itu nanti bisa menjadi 82 tahun. Di Amerika dan di Jepang juga sudah mencatat hal yang sama. Kalau di Amerika katanya tahun 2030 nanti usia di atas 65 tahun itu meningkat dari sekarang 35 juta nanti 71 juta. Di Jepang juga sudah dihitung, diteliti itu jumlah usia orang yang berusia 65 tahun itu lebih sudah naik jadi dari 5,7% tahun 60 menjadi 23,1% tahun 2011. Jadi sebagai pendahuluan ceramah kesehatan paru di sore ini memang seperti kita tadi manusia akan semakin tua dan fungsi-fungsi organ tubuhnya juga akan semakin menurun. Begitu juga fungsi sistem pernapasan itu akan menurun karena dipengaruhi oleh usia. Kemudian ada perubahan bentuk sistem pernapasan, fungsi faal atau fungsi pernapasan dan kekebalan paru pada lansia itu pun menurun karena semakin bertambahnya usia, semakin menurun kemampuan sistem pernapasan dan semakin rentan terkena penyakit pernafasan. Jadi ini adalah anatomi bentuk paru. Jadi kalau udah pernah melihat gambar seperti ini adalah gambar paru. Paru itu sebenarnya dilindungi oleh organ-organ tubuh lainnya yang lebih kuat seperti tulang. Kita di sini ada tulang iga, ada jaringan lunak, ini otot ya, otot, kulit, dan sekitarnya. Ini melindungi organ paru di dalam. Jadi Tuhan sudah menciptakan kita luar biasa, karena dia tahu paru kita ini sangat vital fungsinya, sangat penting sekali. Jadi dia membuat organ ini terlindungi dengan sangat begitu luar biasanya ya. Jadi ini ada
organ paru ini berada di dalam kandang, kita bisa bilang kandang tulang iga namanya. Jadi seperti gambar ini. Organ paru itu adalah yang warna coklat bata ini ya. Kemudian melanjutkan kembali yang namanya bentuk paru. Paru itu kita sudah tahu semua fungsinya ya. Jadi itu mengembang mengempis sesuai dengan irama nafas. Kalau kita menarik nafas, paru pun akan mengembang. Ketika kita membuang nafas, paru akan kembali ke bentuk ukurannya semula. Jadi dia nggak akan kempes sekali, tapi dia akan kembali ke ukuran semulanya. Mengembang mengempis kita bilangnya. Kemudian, nah ini adalah bentuk paru. Kalau kita bisa lihat lagi lebih dalam, kita ambil parunya, gambar parunya saja. Jadi bentuknya ini seperti ini. Ada dua, kiri dan kanan. Kita semua sudah tahu. Ada saluran napas ini seperti pipa bisa kita bayangkan pipa air ya, pipa saluran air. Pipa saluran napas ini ukurannya kurang lebih 2,5 sampai 3 cm secara normal. Ini yang utama, saluran napas utama. Kemudian nanti dia bercabang menjadi dua, kanan dan kiri. Ukurannya pun mengecil seiring dengan percabangannya. Semakin dia bercabang menjauh dari saluran napas yang utama tadi, semakin menjauh dia akan semakin kecil. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah gambar bentuk saluran napas yang paling ujung ya. Kita bisa bilang ini seperti kantong udara, kantong gelembung udara. Jadi ini adalah saluran napas yang paling ujung. Ini berbentuk seperti kantong-kantong udara. Jadi disinilah tempat pertukaran yang paling efektif gas yang berupa oksigen dan karbon dioksida yang sudah kita ketahui. Memang sejak dulu kita belajar ada pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida itu terjadi di saluran napas ini, kantong-kantong udara ini yang paling ujung. Dan itu kantong-kantong inilah yang menyusun struktur paru ini. Yang ini kalau diperbesar seperti ini. Jadi ini ukurannya kecil sekali. Ini hanya diperbesar aja makanya ukurannya terlihat besar, tapi sebenarnya ukurannya sangat kecil sekali. Jadi itulah yang menyusun bentuk paru yang seperti ini, kiri dan kanan. Ya. Kemudian ini adalah fungsi faal normal paru ya. Seperti kita sudah tahu ya, kalau paru gunanya adalah untuk membersihkan udara kotor, ya, membersihkan darah kotor dengan darah yang bersih di dalam kapiler atau pembuluh darah di dalam sini. Jadi harus sistem pernapasan harus menghirup nafas yang mengandung oksigen yang tinggi oksigen, kemudian masuk ke dalam jaringan paru tadi yang kita bahas yang berbentuk kantong-kantong kecil ya seperti itu. Kemudian akan dibuang kembali, yang dibuang adalah karbon dioksida. Terjadi pertukaran di kantong-kantong udara kecil tadi. Ya. Di sini. Jadi darah yang kotor, kita bisa bilang darah kotor yang banyak mengandung karbon dioksida akan dibersihkan di paru pasti dan digantikan dengan oksigen yang banyak mengandung oksigen sehingga darah itu akan mengalirkan oksigen kembali ke organ-organ tubuh yang membutuhkan oksigen. Nah, ini adalah gambar tadi yang kantong-kantong udara kecil yang kalau diperbesar seperti ini. Ini kecil sekali, strukturnya yang paling kecil. Ini adalah satu kantong. Jadi ini tersusun sedemikian rupa dan banyak sekali pembuluh darah yang mengelilinginya sebagai tempat jika ada jika ada darah kotor, kita sebut darah yang banyak mengandung karbon dioksida akan dibersihkan di kantong-kantong ini. Nanti akan dialirkan kembali menjadi darah yang lebih bersih, yang kaya akan oksigen, dan kemudian diteruskan kembali, disalurkan kembali ke organ-organ yang membutuhkan di tubuh manusia. Nah, kita harus tahu bagaimana peran pada sistem pernapasan lansia. Kalau tadi kita sudah tahu kalau lansia atau orang yang berusia lebih dari 60 tahun menurut Kementerian Kesehatan ya, ini organ-organ tubuhnya akan menurun fungsinya termasuk juga paru. Jadi sistem pernapasan pada lansia sudah pasti akan mengalami penurunan. Fungsi paru ini mengalami kemunduran karena berkurangnya kelenturan paru. Jadi paru itu sebenarnya lentur, makanya dia bisa mengembang dan mengempis ya. Dan berkurangnya kelenturan dan berkurangnya kelenturan paru dan dinding dada dan berkurangnya kekuatan kontraksi atau denyut otot pernapasan sehingga
akan timbul gejala sulit untuk bernafas. Dinding dada juga yang terdiri dari ada tulang-tulang ya di dinding dada, tulang iga ya, itu mengalami osteoporosis atau pengapuran. Tulang rawan juga yang tadi menyusun struktur saluran napas utama yang ukurannya besar sekitar 2,5 sampai 3 cm tadi itu juga mengalami akan mengalami pengerasan. Juga di tulang-tulang iga juga ada tulang rawan, itu juga mengalami proses pengerasan. Jadi perubahan bentuk dan ukuran dada serta volume rongga dada akan semakin mengecil ya di orang yang sudah lansia. Otot-otot pernapasan juga yang berupa otot-otot iga dan dinding dada juga mengalami kelemahan akibat penyusutan massa otot ya. Kemudian secara fisiologis atau secara normal saluran napas juga pada lansia akan cenderung mengalami keterbatasan aliran ya karena akibat kelemahan otot, berkurangnya jaringan lentur saluran napas dan gelembung kantung udara paru tadi yang kita sudah tahu ya yang paling kecil tadi itu juga mengalami penurunan ya, semakin melebar membesar. Kemudian akibatnya lubang pipa saluran napas itu akan semakin mengecil. Cincin tulang rawan tadi pun dari saluran napas akan mengalami pengapuran. Susunan paru yang terdiri tadi dari saluran napas sampai gelembung-gelembung kantung udara paru tadi juga itu akan membesar atau melebar secara progresif sehingga menyebabkan kelainan yang disebut istilah medis nanti saya akan jelaskan lagi istilahnya emfisema paru. Kelenturan paru pun akan berkurang karena berkurangnya jaringan lentur paru. Ini menyebabkan proses mengembang mengempisnya paru pun menjadi terganggu. Nah, perubahan bentuk ini akan serta-merta akan menyebabkan gangguan fungsi faal normal pernapasan. Nah, gerak pernapasan pun akan mengalami gangguan ya karena perubahan bentuk, ukuran dada, volume rongga dada ini akan mengubah gerak pernapasan menjadi lebih dangkal. Harusnya bisa lebih dalam seperti itu karena ini ada perubahan tadi yang semuanya sudah disebutkan menyebabkan gerak pernapasan menjadi lebih dangkal, menyebabkan gangguan sesak napas, lebih-lebih apabila sudah terdapat perubahan bentuk yang tidak normal di rangka dada akibat penuaan. Bisa juga misalnya tulang punggung yang semakin membungkuk itu akan mengganggu juga kembang kempisnya paru kita kalau pada saat sudah lansia ya. Kemudian penyaluran udara juga mengalami gangguan. Mengapa? Karena perubahan bentuk saluran napas tadi sudah kita tahu, yang akan menimbulkan penumpukan udara di dalam gelembung-gelembung kantung udara kecil-kecil tadi. Di situ udaranya terperangkap, sehingga terjadi juga gangguan penyaluran udara napas dalam cabang-cabang tadi, cabang-cabang saluran napas. Kemudian volume dan kapasitas paru juga menurun. Ini disebabkan karena kelemahan otot napas. Tadi sudah kita tahu ada kelemahan otot napas pada lansia. Kelenturan paru menurun. Dan tahanan saluran napas juga menurun. Kemudian jadi gangguan pertukaran udara pernapasan ini sebenarnya tidak hanya karena penurunan fungsi organ paru, tetapi juga karena dipengaruhi oleh penurunan fungsi organ-organ lain yang kita tahu juga ini berpengaruh sangat besar untuk pertukaran udara pernapasan, yang berpengaruh juga sangat besar terhadap sistem pernapasan manusia, yaitu organ jantung dan otak. Karena itu berkolaborasi, bekerja sama untuk menciptakan sistem pernapasan yang normal pada manusia. Jadi paru, jantung, otak menurun, otomatis sistem pertukaran udara juga menurun. Jadi secara umum bisa kita katakan bahwa pada usia lanjut terjadi pengurangan aliran udara masuk dan keluar dari paru. Nah, tadi kita sudah tahu ya bagaimana perubahan sistem pernapasan pada lansia. Nah, ini adalah gambar grafik yang menunjukkan bahwa perubahan fungsi faal normal pernapasan paru itu menurun sesuai dengan beriringnya usia. Kita bisa lihat di sini pada usia 20 sampai 25 tahun ini adalah fungsi faal normal paru pernapasan ya yang paling efektif, yang paling bagus, yang paling tinggi. Kita lihat di sini karena grafiknya ini masih agak mendatar ya. Jadi 20 sampai 25 tahun itu adalah fungsi faal pernapasan paru manusia yang paling bagus di situ. Kemudian di atas 25 tahun fungsi faal normal paru pernapasan itu akan menurun pelan-pelan. Menurun pelan-pelan seiring dengan bertambahnya usia. Kita bisa lihat di sini di usia 90 tahun ini penurunan fungsi paru sangat nyata ya.
Kemudian, jadi ini adalah penyakit paru tersering yang terjadi pada lansia. Saya rangkum dari berbagai sumber, yang saya ambil dari berbagai sumber, ini adalah penyakit-penyakit paru yang tersering pada lansia. Yang pertama adalah pneumonia. Ini memang bahasa medis ya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang pertama adalah pneumonia, yang kedua adalah tuberkulosis paru, yang ketiga adalah penyakit paru obstruktif kronik, yang keempat adalah asma, kemudian emfisema, bronkitis, dan kanker paru. Yang pertama, saya mulai menjelaskan satu persatu, ini adalah pneumonia. Penyakit pneumonia ini mungkin kita sering dengar, pneumonia. Pneumonia itu apa sih sebenarnya? Pneumonia adalah radang paru yang dapat disebabkan oleh virus, bisa bakteri, bisa juga selain itu seperti jamur. Ini menyebabkan kerusakan jaringan paru, terutama pada bagian paru di tempat pertukaran udara. Tadi kita sudah tahu ya, tempat pertukaran udara seperti kantong-kantong, seperti balon-balon gelembung udara ya, seperti ini. Disinilah terjadi kerusakan jaringan. Jadi pneumonia itu terjadi kerusakan jaringan di kantong-kantong udara ini, sehingga timbul gejala-gejala yang berupa batuk berdahak ya, kadang bisa disertai darah, gejala sesak nafas juga bisa terjadi, dan demam tinggi. Jadi pada pneumonia yang berat ini bisa terjadi pada orang yang lanjut usia, yang menyebabkan gejala yang lebih berat lagi. Jadi faktor resiko usia atau orang yang berusia lanjut merupakan faktor resiko untuk terkena infeksi pneumonia juga, dan ini dapat dicegah sebenarnya, penyakit ini dapat dicegah dengan beberapa hal, karena memang lansia adalah faktor resiko untuk terinfeksi, untuk mengalami pneumonia atau radang paru, maka pencegahan juga harus dilakukan untuk orang lansia ini, karena ini bisa penyebabnya virus, maka oleh karena itu lansia harus sering-sering mencuci tangan, tidak memegang wajah, karena kita sudah tahu sekarang ada COVID ya, kita harus disuruh mencuci tangan lebih sering, karena di tangan kita bisa banyak sekali ada virus, bakteri, yang apabila kita tidak sengaja memegang daerah sekitar wajah, itu virus, bakteri akan dapat terhirup melalui hidung ya, atau dari mulut. Jadi harus sering-sering cuci tangan. Kemudian kekebalan tubuh lansia harus ditingkatkan pasti, karena kalau kekebalan tubuh sanggup melawan penyebab penyakit, maka pneumonia tidak akan berlanjut menjadi gejala yang lebih berat. Kemudian apalagi yang bisa kita cegah supaya tidak terjadi pneumonia? Sudah pasti asap ya, rokok, tidak merokok. Kalau sudah merokok, berhenti merokok, atau punya usaha untuk mengurangi jumlah rokok yang dikonsumsi, tidak meminum alkohol berlebihan. Kemudian saat ini juga kita sudah mengenal ada vaksin pneumonia ya, pneumokokal namanya. Jadi usia lansia di atas 60 tahun juga menjadi sasaran target untuk vaksin pneumonia. Karena kadang-kadang pneumonia ini terjadi pertama-tama mulai dari flu dulu, batuk pilek ya, flu. Tidak sembuh, akibatnya itu kan flu di saluran napas yang di atas. Semakin lama kalau tidak perbaikan, flu itu akan menjadi pneumonia juga, akan menyebar sampai ke saluran napas yang bagian bawah. Jadi selanjutnya akan saya bahas tentang setelah pneumonia adalah tuberkulosis. Tuberkulosis paru adalah penyakit yang sudah cukup, mungkin kita semua sudah sering sekali mendengar tuberkulosis paru. Ini adalah penyakit tertinggi ketiga yang ada. Penyakit tuberkulosis ini adalah penyakit yang kejadiannya tertinggi ketiga di dunia. Maksudnya di Indonesia adalah kejadiannya tertinggi ketiga di dunia setelah India dan China. Jadi kita masih menyandang predikat negara yang memiliki angka kejadian tuberkulosis paru tertinggi ketiga di dunia saat ini. Jadi gejala-gejala utama dari penyakit ini adalah batuk berdahak bisa lebih dari 2 minggu,
disertai mungkin batuk berdahak atau bercampur darah, penurunan berat badan, keringat malam tanpa kegiatan yang berlebihan, dapat berkeringat malam, kemudian bisa demam, meriang berpanjangan, dan mungkin penurunan berat badan yang drastis ya. Jadi kita bisa lihat kalau paru-paru normal tadi ya seperti ini, gambarnya warnanya seperti batu bata ya, putih kecoklatan gitu ya. Ini adalah gambar paru yang sehat dengan saluran nafasnya. Kemudian kalau orang yang terinfeksi tuberkulosis paru, gambaran parunya adalah seperti ini. Dia tuh bolong-bolong ya, di ujung-ujung saluran nafasnya ada bolongan-bolongan seperti ini. Jadi timbul gambaran bolong-bolong seperti ini di jaringan paru sehat. Itu adalah gambaran yang khas untuk infeksi tuberkulosis paru. Nah, bagaimana pencegahannya? Karena penularan tuberkulosis paru ini adalah melalui udara dari orang ke orang, jadi penularannya adalah melalui udara. Jadi sehingga kalau ada orang yang kita ketahui atau kita menderita tuberkulosis paru, kita harus tahu bahwa kita itu dapat menularkan ke orang lain. Jadi karena penularan dari udara. Jadi ketika seorang penderita tuberkulosis paru batuk, dia harus membuang darahnya tidak dengan sembarangan, dia harus buang pada tempatnya. Kalau perlu disiram pakai karbol ya atau desinfektan supaya kuman-kuman tuberkulosis di situ mati. Kemudian selain tidak membuang darah sembarangan, seorang penderita tuberkulosis paru juga yang pasti harus berobat ya. Dia harus harus sembuh supaya tidak menularkan ke orang lain. Kemudian kalau anak-anak sudah kita ketahui bahwa vaksinasi BCG waktu kecil ya, waktu kita kecil anak-anak itu sudah adalah salah satu pencegahan juga agar anak-anak ini tidak terinfeksi tuberkulosis paru. Namun pada orang yang berusia lanjut karena kekebalan tubuhnya tadi sudah menurun, fungsi paru atau kekebalan parunya juga menurun, maka dia juga akan lebih gampang terinfeksi tuberkulosis paru ini. Jadi kita juga harus tahu karena penularannya melalui udara, lingkungan sekitar kita atau tempat tinggal orang yang seseorang itu harus sebenarnya memadai ya ventilasi udaranya, pencahayaannya, sehingga pergerakan udara, ventilasi udara di rumah tempat tinggal juga baik, sehingga kalaupun ada kuman tuberkulosis yang ada di udara di dalam rumah itu akan lebih gampang keluar rumah dengan bantuan ventilasi udara rumah yang baik dan pencahayaan sinar matahari yang baik ya. Selanjutnya saya akan membahas tentang penyakit paru obstruktif kronik. Ini adalah penyakit paru yang juga sering terjadi pada lansia. Kita bisa lihat di sini bahwa ini tadi adalah gambaran paru sehat dan ini adalah gambaran penyakit paru obstruktif kronik. Apa yang berbeda? Yang berbeda adalah tadi itu kantung udara normal dan kantung udara yang rusak. Kantung udara yang normal seperti ini, seperti tadi gambar di awal ya yang sudah saya jelaskan. Namun kantung udara yang rusak ini seperti ini. Ini terjadi pada orang yang menderita penyakit paru obstruktif kronik. Kalau kita lihat lagi, ini adalah gambar paru yang sehat sebelah kanan, yang sebelah kiri ini adalah gambaran struktur. Kita lihat kasarnya begini gambarannya. Kalau kita lihat adalah seperti ada gelembung-gelembung kayak luka bakar ini ya. Ini adalah gelembung-gelembung udara yang sudah kendor yang tadi. Yang ini kantung udara ini rusak, jadi dia akan kendor menjadi seperti ini gambarannya. Kalau dilihat secara besar ya, kalau di zoom seperti itu, seperti ini gambarannya. Di sini juga ada gangguan gangguan saluran napas yang tadi saluran napasnya seperti ini, bagus, lebar, normal ukurannya ya. Tapi kalau orang yang penyakit paru obstruktif kronik dia menyempit dan banyak dahaknya di dalam saluran napas ini, banyak slem, banyak cairannya. Inilah yang menyebabkan orang yang menderita penyakit paru obstruktif kronik itu mengalami keluhan-keluhan seperti batuk, berdahak, batuk berdahaknya bisa lama, sesak nafas, kemudian ada gangguan aktivitas harian ya karena ada sesak seperti itu ya. Nah, ini apa faktor resikonya yang menyebabkan orang menjadi penyakit paru obstruktif kronik? Tidak lain adalah asap. Hampir keseluruhan penyakit paru obstruktif kronik disebabkan oleh asap yang dihirup jangka panjang. Asap apa? Yang paling sering adalah asap rokok. Jadi beberapa
asap rokok ini bisa kita hindari pasti. Jadi kita bisa mencegah terjadinya penyakit paru obstruktif kronik dengan tidak merokok atau berhenti merokok atau menghindari asap rokok. Sehingga fungsi paru yang masih ada dapat dipertahankan. Jadi tidak lebih cepat menurun fungsinya. Jadi gejala-gejala yang timbul dapat diperlambat seperti itu. Apalagi bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit ini? Berolahraga pasti. Kemudian mengkonsumsi makanan yang mengandung, dan khususnya mengandung antioksidan. Jadi penyakit paru obstruktif kronik ini adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian 8-10 orang di dunia akibat penyakit ini. Jadi penyakit ini dapat dicegah dan obat-obatan yang ada saat ini dapat membantu mengurangi gejala-gejalanya dan dapat mengendalikannya agar tidak sering timbul gejala-gejala serangan akibat penyakit ini. Kemudian saya akan membahas tentang asma. Asma adalah gambaran penyakit pernapasan ketika saluran udara meradang dan menyempit. Kemudian membengkak. Kita bisa lihat di sini normal, di sini yang asma, di sini yang normal ini bagus ya, tidak menyempit. Namun yang pada orang asma dia menyempit. Di sini pada orang asma terjadi gejala-gejala yang hampir mirip seperti penyakit paru obstruktif kronik. Cuman perbedaannya adalah asma ini, saluran napas yang menyempit ini dapat dengan gampang sekali melebar kembali ke seperti normal. Tapi pada penyakit paru obstruktif kronik dia tidak gampang melebar. Dia akan lebih lama atau akan lebih menetap penyempitannya kalau pada paru obstruktif kronik. Pada asma dia menyempit dengan gampang lagi melebar karena penyebabnya adalah suatu pencetus alergi atau iritasi yang kalau dihindari ini bisa sembuh seperti tidak menimbulkan gejala seperti itu. Sama seperti penyakit paru obstruktif kronik, obat-obatan juga sudah ada yang dihirup untuk mengendalikan penyakit ini supaya tidak gampang terjadi gejala-gejala serangannya. Kemudian emfisema. Emfisema itu adalah gambaran lain dari penyakit paru obstruktif kronik yang berupa kelainan kantong-kantong udara tadi ini, yang ini ada yang normal, yang ini tidak normal, ini kantong udaranya sudah melebar, kendor ya, seperti balon yang sudah lama ditiup, kemudian dia kembang dan susah kembali ke ukuran semulanya ya, seperti itulah gambaran emfisema. Dan ini gejala-gejalanya hampir mirip seperti penyakit paru obstruktif kronik, dan ini juga pencegahannya dapat dilakukan sama seperti penyakit paru obstruktif kronik, yaitu menghindari asap rokok, polusi udara. Penyakit ini tidak bisa sembuh dengan jadi penyakit paru obstruktif kronik, emfisema ini adalah penyakit paru yang progresif dan tidak dapat kembali sembuh ya. Jadi gejala hanya dapat dikendalikan gejalanya. Kelainan ini tidak dapat kembali ke seperti semula, seperti normal. Kemudian selanjutnya saya akan membahas bronkitis. Bronkitis ini adalah radang saluran bronkial membawa udara dari dan ke paru. Ini akibat peradangan saluran nafas ini yang menimbulkan penyempitan saluran udara di sini dan kemudian akan timbul banyak lendir atau dahak di dalam saluran napasnya ini ya. Dan kalau misalnya bertambah berat dia bisa menyebabkan pneumonia. Jadi ini menumpuk di kantong-kantong udara tadi, menumpuk cairan-cairan yang kental dan di situ banyak sekali kuman bakteri. Ada dua jenis bronkitis, bronkitis kronik dan akut. Jadi perbedaannya hanya berdasarkan lama terjadinya. Kalau bronkitis akut bisa sembuh sendiri karena penyebabnya virus, berlangsung selama beberapa minggu dan bisa sembuh sendiri. Sedangkan kalau bronkitis kronik itu bisa berbulan-bulan, bahkan bisa sampai 3 bulan dan berlangsung selama 2 tahun berturut-turut. Kemudian kita akan membahas kanker paru. Kanker paru ini dimulai dari paling sering terjadi pada orang yang merokok. Sudah pasti ada gambaran seperti ini di paru yang gambaran benjolan-benjolan seperti ini. Dan kalau misalnya terlihat secara jelas dari potongan paru yang benar-benar mengalami kanker paru, gambarannya seperti ini. Ini ada warna hitam-hitam adalah gambar paru orang yang merokok. Jadi orang yang merokok ini kebanyakan parunya berwarna hitam seperti ini, tidak normal lagi seperti warna batu bata tadi ya, coklat bata. Nah ini adalah gambaran kanker parunya. Ini disebabkan sudah pasti karena asap rokok,
baik dia perokok aktif, perokok pasif, ataupun karena pajanan racun tertentu, ataupun ada riwayat di dalam keluarga. Gejalanya bisa batuk, bisa sering disertai dengan batuk darah, ada nyeri dada, napas berbunyi, dan obat-obat yang saat ini sudah ada itu bervariasi ya, bisa mencakup bedah, kemoterapi, terapi sinar, terapi obat minum, ataupun obat yang melalui infus. Jadi bagaimana tips cara lansia menjaga kesehatan parunya? Jadi yang pertama adalah hindari rokok atau berhenti merokok. Sudah pasti ya. Rutin berolahraga, hindari pajanan polutan atau polusi, menghindari infeksi, kemudian bisa juga dengan bernapas dalam-dalam. Kita akan bahas satu, hindari merokok atau berhenti merokok. Kita sudah tahu rokok adalah musuh utama paru. Kebiasaan merokok tadi sudah dijelaskan dapat meningkatkan banyak risiko penyakit, termasuk PPOK, penyakit kanker, dan asma. Kemudian rutin berolahraga. Untuk lansia dengan rutin berolahraga dapat meningkatkan fungsi pernapasan. Olahraga apa saja yang bisa dilakukan oleh lansia? Kita bisa di sini ada kursi ya. Ini paling simpel. Ini karena olahraga low impact yang ringan ya. Jadi bisa di samping kursi, duduk, berdiri. Jadi bisa memaksimalkan fungsi organ paru dengan olahraga seperti ini saja. Dengan melatih tungkai kaki, melatih tangan ya seperti ini. Jadi dengan berolahraga jantung bergerak lebih cepat sehingga paru juga bisa bekerja lebih efektif, lebih keras sehingga oksigen juga bisa dimaksimalkan jumlahnya di dalam tubuh sehingga organ-organ tubuh juga bisa mendapatkan oksigen lebih efektif lagi. Nah, kemudian kita harus menghindari pajanan polutan pasti. Sudah tahu ini ada asap rokok, asap kendaraan, sehari-hari di kota besar ada asap seperti ini ya, di kota-kota besar. Terus mungkin kita jarang melihat asap seperti ini dari pabrik-pabrik ataupun bencana alam, letusan gunung berapi. Namun itu juga adalah polutan yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan paru. Kemudian menghindari infeksi ya, yang bisa dilakukan adalah mencuci tangan, menggunakan masker, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, bergizi, dan jangan lupa ini ada diagram piramida makanan. Kita harus mencukupkan kebutuhan air putih bisa 6-8 gelas per hari. Dengan jumlah kita bisa di sini apa saja yang kita butuhkan paling banyak dan apa saja yang makanan kita butuhkan tidak terlalu banyak ya berdasarkan diagram ini. Kemudian bernapas dalam kita bisa lakukan di rumah, kita lakukan di kantor atau di mana saja. Caranya adalah dengan menarik nafas dalam selama kita hitung dalam hitungan 4, 1, 2, 3, 4, kemudian membuang napas dalam hitungan 8, 1-8. Ini kalau kita lakukan secara berulang-ulang akan memaksimalkan fungsi paru sehingga oksigen yang dapat dihirup dan dapat diantarkan ke seluruh organ tubuh juga akan menjadi lebih baik. Bernapas dalam juga ternyata bisa untuk detoksifikasi, untuk menangkal racun ya, melepaskan 70% racun melalui pernapasan, membebaskan dari ketegangan, kecemasan, stres, bagus untuk organ dalam dan darah. Kemudian juga bahkan untuk sistem kekebalan tubuh, bahkan juga untuk pencernaan. Jadi dengan bernapas dalam ini banyak sekali perannya untuk menjaga kesehatan paru. Jadi baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan untuk ceramah kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Bujur. Bertua Mando. Tabi, lengan daeng gelumik. Bujur melala, mankam narasumber Dr. Jimmy Pridonta Meliala. Ngomlala ibri kendu pengangkaman kami karena sistem pernapasan Basaitun. Dr. Denda Artugas IRSPAD Gatot Subroto Jakarta. Dan ia anggota Jemaat GPKP Runggun Sumberbatu, Jakarta Pusat, Sumberbatu. Peserta ceramah melalan denggo Dokter ta karena uga sistem pernapasan
janah penyakit-penyakit sikai, silit, ibas sistem pernapasan, pneumonia, asma, tuberkulos, bronkitis, kanker paru. Janah gua cara-cara untuk menghindari sa. Mungkin melala si ateta si sungkun man narasumber ta, akibat waktu terbatas, si buka kesempatan termen pertama 5 kala sinungkun, maka kari silanjutkan ke termen kedua, 5 kala sinungkun enda kari perpulung lebih penungkunan ta, maka kari ijawab narasumber ta sekaligus untuk 5 penungkun. Adik kita kari ateta nungkun, subscribe lebih, entah pe ban tanda jari ibas laptop, entah pe HP ta, gelah teh kami apa kita sinungkun 5 kala penungkun lebih. Dipersilahkan Alu Muhammad 5 kala termen pertama, siete tenungkun karena sistem pernapasan paru bas kita seitun, cara mengatasi baik pneumonia, asma, tuberkulos, bronkitis, kanker paru, singgo turikan narasumber tandai. Dipersilakan. Diban tanda jari, subscribe dibahas HP, bagi bebas laptop ta. Tolong dicatat 5 orang dulu. Tadi kebetulan kita ku RSPAD Gatot Subroto, baci si jumpai dokter Jimmy Perdonta, ia RSPAD bagian paru. Sudah ada 5? Ya, pertama Ketua Setunta, Ketua Setun Klasis Bekasi Denpasar, Pertua Emeritus. Bujur, selamat sore man Banta Krina, man moderator bagi peman narasumber tai Baswari Sendah, Dr. Jimmy Pidonta Meliala, aku Pertua Emeritus Henry Sembiring Meliala, mungkin ganjang terus nakari tuturta jumpa kita pagi dokter tutur kita. Ya, jadi penungkunanku begini. Adi sekali ngenca ia mengeluarkan dahak sedawari, apakah dikategorikan dia mempunyai penyakit paru-paru? Nah, saja penungkunan Dokter Bur. Bujur, man Ketua Setunta, untuk si kedua, Pendeta Rosa Berusinulingga, persilakan Pendeta. Jujur Pertua, pertanyaannya Dr. Jimmy menarik sekali ya ceramah hari ini. Mungkin kurang jelas mic dulu Pendeta, lakari jelas bas Oke. dokter narasumber, tolong diulang. Tes bisa? Ya, jelas. Ya. Tidak jelas ya. Oke. Obat Dr. Jimmy, ini mamaku kan sering batuk ya. Jadi dikasih obat, tapi obatnya itu terus menerus gitu. Itu aman enggak ya? Mamaku 72. Terus dia juga ada gangguan lambung. Ketika dia minum obat paru, kadang terganggu ke lambungnya atau ke ginjalnya. Terganggu enggak? Itu yang mau saya tanyakan dokter. Terus jika sudah ada batuk karena alergen katanya. Diperiksa juga suratnya tidak menjadi masalah, tapi dia batuk gitu, sehingga itu membuat dia menjadi imunnya kadang turun, orang itu batuknya itu bagaimana karena mengurangi kadar batuknya, frekuensinya gitu. Supaya bisa tidak sampai sekali dan perutnya sakit, baru berhenti nanti kadang batuk. Tapi jangan terjadi. Itu terus gitu. Ini jujur. Yep. Bujur Pendeta, mungkin dari
bagi si kurang jelas dokter narasumber, Anda memang kebetulan pendeta Tata lead acara IGPKP Bekasi, GR untuk lelang-lelang penggalangan dana Runggun Bumi Anggrek, mungkin dari belakang suara-suara si begi, tapi kira-kira ngundai jelas Dr. Jimmy penungkunan pendeta Tata? Sudah cukup jelas. Ya, bujur. Ya, oke. Yang ketiga, ya, si petulukan sentabi kuba bagiar hadat silih silih anak baru kami, Pertua Emeritus. Silakan. Ya, menjujuh membantah terlebih mankam Dr. Jimmy. Penungkunanku labo berdangkal, jadi merenda waktu tahun 2020 sada, kebetulan kita terpapar COVID, canah isolasi mandiri di rumah di bawah pengawasan ibas puskesmas nari. Malam alit KP Kluhen asa genduari ialah bulit KP Kluhen, bahkan olahraga biasa iya, tapi adi berdaha aku ia dengan mentariap seperti salju. Anda kira-kira guangin dapat penanganan dokter? Saja bujur. Bujur, man Pertua Emeritus ta. Penungkunan si keempat. Kita kan dengerin untuk menghemat waktu, wakaf si teluina saja lebih sebagai dokter belah na baci kari si buka termen berikutnya. Jadi penungkunan pertama nai Pertua Emeritus Henry Ginting, Ketua Zaitun, sentabi Henry Sembiring, sentabi nakku, kadingku Zaitun biasa salah-salah. Sentabi nakku, pertama Ketua Zaitun, si kedua akan kari Pendeta Rosa Sinulinga, si petelukan impal kami Pertua Emeritus YT Ginting. Silakan dokter. Iya, jujur Pak. Pertanyaan yang pertama tadi dari Pertua Emeritus Henry Sembiring Lala, Pak. Satu kali mengeluarkan dahak dalam sehari, apakah tergolong penyakit paru? Kalau saya tangkap tadi itu pertanyaannya ya. Kalau satu kali mengeluarkan dahak dalam sehari, apakah tergolong penyakit paru? Jadi kita harus tahu lagi kalau manusia di saluran nafasnya itu pasti ada lendir-lendir yang harus dikeluarkan karena saluran itu adalah saluran lendir ya. Di sepanjang saluran napas kita itu diciptakan memang berupa saluran yang akan terus-menerus sepanjang hidup kita ketika kita bernapas akan mengeluarkan lendir di sepanjang saluran itu. Jadi ketika ada lendir yang bisa terjadi dahak seperti itu ya, ada dahak, itu sebenarnya normal. Tapi permasalahannya adalah lendir ini, karena gunanya lendir diciptakan Tuhan di dalam saluran napas, karena itu berupa selaput ya di dalam sepanjang saluran napas bagian dalam itu diciptakan Tuhan, ada lendir di situ, dan sepanjang itu ada fungsi untuk supaya lendir itu bisa keluar dengan cara kita batuk sebenarnya, itu adalah untuk menangkap kuman-kuman ataupun kotoran-kotoran yang kita hirup sepanjang kita bernapas. Karena kan sebenarnya organ pernapasan kita ini adalah organ yang paling rentan terinfeksi. Mau usia muda, anak-anak, dewasa, apalagi lansia. Karena organ tubuh ini, saluran napas ini, pelindungnya nggak ada. Cuman kita lihat ada bulu hidung, dan yang tadi itu, yang lendir-lendir itu, hanya itu pelindung yang dikasih Tuhan. Dia terbuka bebas. Sepanjang saat kita bernapas, apa saja yang kita hirup itu akan masuk dengan sendirinya kalau zat-zat racun itu tidak bisa dihalangi oleh bulu hidung. Yang lebih kecil lagi, zat beracun itu akan mengendap ke dalam saluran napas. Makanya ada lendir-lendir yang tadi kita bilang ada dahak yang bisa kita keluarkan setiap hari. Tapi yang tidak normal adalah kalau dahak itu sangat banyak, jumlahnya sangat banyak.
kalau dahak jumlahnya sangat banyak, itu terindikasi memang ada penyakit saluran napas. Apalagi kalau kita memiliki faktor risiko tadi yang sering terpajan asap ya, apalagi kalau kita memiliki riwayat sebelumnya merokok. Jadi apabila mengeluarkan dahak dalam sehari apakah tergolong penyakit paru? Kalau jumlah dahaknya tidak terlalu banyak, itu sebenarnya normal-normal saja. Karena kita akan seumur hidup saluran napas normal memang akan mengeluarkan lendir-lendir yang berupa dahak dan itu harus terbatukan. Karena itu, seperti yang saya kasih tahu itu ada lendir ada gunanya. Tapi kalau lendir dahak itu terlalu banyak sehingga membuat gejala sesak nafas, terus dada rasanya tertekan, itu adalah ya tidak normal. Tapi kalau cuma satu sekali dahaknya jumlahnya normal, itu sebenarnya normal-normal saja. Tapi kita harus hati-hati kalau kita memiliki riwayat penyakit paru sebelumnya, misalnya kita pernah riwayat penyakit infeksi paru sebelumnya, apa kita pernah memiliki riwayat pengobatan tuberkulosis paru sebelumnya, apalagi kita memiliki riwayat merokok sebelumnya, dengan mengeluarkan saja sehari itu kita harus lihat ya jumlah dahaknya seberapa banyak. Kalau setiap hari seperti itu mungkin kita harus memeriksakan diri kita ke dokter paru untuk melihat apakah kita ada gangguan yang seperti saya bilang tadi itu penyakit paru obstruktif kronik. Nah, itu yang pertanyaan pertama. Saya lanjutkan dulu ke pertanyaan kedua, Pendeta Ros. Obat batuk terus-menerus apakah aman? Ya, apakah aman mengkonsumsi obat batuk terus-menerus? Karena ada rasa kalau ada obat paru yang terus-menerus, obat yang dikonsumsi terus-menerus akan mengganggu ginjal gitu ya, Pendeta. Dan itu saya jawab dulu. Mengkonsumsi obat batuk terus-menerus, sebenarnya kalau obat batuk itu gunanya namanya obat batuk tidak kalau penyebab batuknya tidak ditangani itu batuk itu akan terus-menerus. Karena batuk itu adalah mekanisme pertahanan tubuh yang normal untuk mengeluarkan kuman-kuman atau zat-zat berbahaya yang sudah terhirup ke dalam saluran napas kita. Jadi kalau batuk terus-menerus, maka obat batuk terus-menerus sebenarnya itu diberikan oleh dokter memang untuk mengencerkan dahak tujuannya supaya dahaknya lebih gampang dikeluarkan, dibatukkan. Tapi kalau penyebabnya tidak dicari tahu, memang akan menyebabkan kelainan mungkin penyakit paru yang lebih berat. Takutnya karena kita hanya mengobati gejalanya saja karena batuk adalah gejala mekanisme pertahanan tubuh yang normal sebenarnya. Tapi kalau batuk itu harus dicari tahu apa sebabnya sebenarnya. Apakah tadi seperti penyakit paru obstruktif kronik ataukah tuberkulosis, itu kan gejala-gejalanya semuanya batuk, batuknya berkepanjangan terus-menerus gitu ya. Kemudian apakah aman untuk ginjal? Sebenarnya obat-obat batuk itu relatif aman buat ginjal. Jadi sebenarnya dengan dosis yang disetujui dan direkomendasikan oleh dokter itu sebenarnya obat batuk aman untuk ginjal. Karena dokter biasanya akan menanyakan riwayat-riwayat penyakit sebelumnya, riwayat penyakit apa yang sebelumnya untuk mencari tahu sebenarnya apa yang menyebabkan orang ini mengalami batuk terus-menerus. Jadi, kalaupun ada permasalahan ginjal yang sudah diderita sebelumnya, dokter akan mempertimbangkan obat-obat apa yang tidak boleh diberikan karena ada riwayat penyakit ginjal sebelumnya. Kemudian batuk yang terus-menerus, bagaimana cara menguranginya? Cara menguranginya itu tadi kita harus tahu batuk yang terus-menerus itu ada penyebabnya. Jadi kita harus cari tahu dulu. Karena tadi seperti tadi penyakit paru obstruktif kronik, emfisema, tuberkulosis, kanker paru. Apalagi tadi ada asma, bronkitis, itu gejalanya batuk terus-menerus. Batuknya berkepanjangan. Jadi kita harus mencari tahu apa penyebabnya. Kalau dokter di rumah sakit pasti akan mencari tahu kenapa seorang pasien datang kepada dia karena batuknya berkepanjangan terus-menerus. Sehingga dengan mengobati penyebabnya, batuk yang terus-menerus ini akan tertangani. Jadi tidak lagi perlu memberikan obat-obatan batuk untuk mengurangi dahak atau mengencerkan dahak seperti itu ya. Kemudian tadi pertanyaan ketiga, setelah sembuh dari COVID, dahak masih putih, dahak masih ada warna putih gitu ya. Bagaimana cara penanganannya? Ya, kalau orang yang sembuh dari COVID, beberapa penelitian sudah menunjukkan bahwa orang yang sembuh dari COVID bisa terjadi gejala-gejala luka-luka di dalam parunya. Jadi kayak seperti kalau kita luka di kulit, luka itu jadi bekas, seperti itu pula
yang terjadi pada orang yang sembuh dari COVID. Tapi biasanya yang luka-luka yang bekas-bekas seperti itu terjadi untuk orang-orang yang mengalami COVID derajat sedang sampai berat pada saat terinfeksi COVID. Jadi kalau COVID derajat ringan atau tanpa gejala biasanya tidak ada bekas-bekas seperti luka ya, jaringan paru di kulit itu yang terjadi di paru kita, orang yang sembuh dari COVID. Jadi tergantung dari derajat COVID waktu terinfeksi. Kalau batuk, dahak putih setelah sembuh dari COVID, batuknya yang seperti yang tadi itu, batuknya dahak putihnya itu bagaimana? Apakah terus menerus? Apakah jumlahnya sudah tidak normal lagi? Kita harus menyingkirkan kembali ini apakah gejala sisa dari COVID atau memang ada penyakit lain yang sebelumnya sudah ada. Seperti itu kan ada faktor resiko, misalnya asap rokok atau riwayat penyakit paru sebelumnya seperti tuberkulosis, itu juga bisa menimbulkan batuk yang berkepanjangan dengan dahak putih seperti itu. Dahaknya bisa kental juga. Jadi kalau hanya sembuh dari COVID saja, masih banyak kemungkinan lain yang bisa menimbulkan batuk berdahak kental seperti itu. Mungkin seperti itu sementara, Pak. Saya berikan kesempatan Mantelu Sinungkun untuk lebih memperdalam penungkunan. Talit si kurang tangkas manbandu. Bagaimana lebih pertama Pertua Emeritus Henry Ginting. Saya bergapai Kelimbu. Ya, silakan, silakan. Jadi begini dokter, aku labo urus Surya, jadi kami sengaja gejala ringan ya. Pertama lebih tidak merokok, tidak minum alkohol. Gejalanya ringan, labo urus Surkala di kebetulan memang olahraga kami renang air laut 3 kali sada minggu. Sekali-sekali ngenca tapi bas lautahi ya dilit yo ampamanam batuk sitik ngenca iya dahakna keluar tapi putih iya. Bagi salju ya bagi ngenca iya lalu terasa kaipe olahraga kaipe ya lah boleh tridah ya artinya pernapasan kurang atau tenaga sering ngenca iya dokter. Saya jangan tambahan sekali ngenca pe bujur. Bujur, kokap sada-sada lebih sidugi Dr. Jimmy penungkunan lebih jauh dari Pertua Emeritus YT Ginting lebih persilakan lebih mendalam dokter. Ya. Enggak Pak, enggak jelas. Ya, kalau memang batuknya dahak putih cuma sekali-sekali, bisa jadi tadi karena seperti saya bilang tadi, kalau dahak itu normal dikeluarkan setiap hari. Kalau kita menghirup sesuatu yang berbahaya, itu akan sistem kekebalan tubuh kita salah satunya tadi itu ada dahak. Dahak timbul sekali-kali masih dalam batas normal kalau jumlahnya tidak berlebihan. Fungsi mungkin lebih kalau gejala-gejalanya tadi itu bertambah berat, batuk dahaknya semakin banyak, semakin sering, kemudian ada gejala-gejala sesak, bunyi suara napas berbunyi, itu suatu hal yang harus dicari tahu ke dokter paru. Tapi kalau hanya batuk cuma sesekali saja, dalam batas normal, kalau jumlah cuma sesekali dan jumlah dahaknya juga sedikit, itu tidak masalah. Dahak putih, selama dahak putih tidak berubah warna menjadi kehijauan atau kekuningan gitu ya, yang menandakan ada infeksi di dalam saluran napas, itu sebenarnya adalah variasi normal, karena memang saluran napas kita seperti saya bilang tadi itu ada sistem kekebalan tubuh yang selalu menerus akan mengeluarkan lendir-lendir yang akan keluar terbatukkan seperti dahak, warnanya bisa bening sampai putih. Selama tidak ada gejala-gejala lain yang menjadi berat, itu sebenarnya dalam variasi normal. Itu sementara mungkin jawaban saya. Adi untuk Pertua Emeritus Henry Ginting Daing go jelas bas Pertua Emeritus ta. Pendeta Rosa, ini dengan hasil lebih perdalam Indo pendeta.
Pendeta Rosa? Mungkin pendeta agak sibuk ibas kegiatan di Bekasi. Baik, peserta ceramah, masuk kita ku termen si peduakan, termen pedua indah termen si terakhir, si buka kesempatan 5 kala si penungkun ngolit sada sain nemkapkan Bapak Maria Tarigan, tolong kari belaskan rungkun janari kita kari belas. Pertama, Bapak Maria Tarigan, tim kami si berikut. Ya. Aku. Bapak Silakan. Maria Tarigan. Iya. Isi. Iya. Oh, Latar begini. Bapak Maria Tarigan, ngeran aku. sentisik ya, timantisik kalbe. Timantisik si peduakan Gembira Perangin-Angin 2, Stimal B 5 kalak, maka kari si persilakan untuk memberikan penungkunan. Enda si bahan termen terakhir. Gembira Perangin-Angin. Cukup 2 sinungkun. Baik, 2 sinungkun. Adiraci kari lebih diperdalam, si perdalam enam termenta si terakhir. Persilakan kami menkam sendiri turang kami pertama Bapak Maria Tarigan, persilakan bandu penungkun duman narasumber ta. Bujur. Begenda, dokter. Mereka aku pengisap. Oh, pengisap, buang isap. Jangan ngadi ka, jangan isap ka bagi. Untuk gundari kok ngadi. Ugang efeknya si lam huliman paru-paru. Em penunggunanku. Bujur. Bujur, rungkun jakam kali bubu Tarigan Mergana. Rukun Galaksi. Oh, Bekasi, bujur. Hmm. Bujur kali bubu. Si persilakan penungkunan kedua Gembira Perangin-Angin, persilakan katakan kari rungkun tak lah dokter ta. Bujur, aku runggun GBKP Bandung Timur Nari. Gelarku bagi kata Nundai Gembira Perangin-Angin, penggelaranku Bapak Gerda, Bulang Dava. Baik, terima kasih. Apa yang sudah disampaikan oleh Hanakta Dr. Jimmy Milala Kuakap, Enda ya saitun banget bagilah ya, memang berkenan persis dengan masalah-masalah kesehatan. Fungsi faal, ya perubahan fungsi faal paru itu paralel dengan umur. Surabaya rumah kakak Pelangga sama siapa pun dibilang kayak gitu, jadi kita nggak enak. Paralel dengan umur, jadi masuk Enda Sora jelas. Ya. Berarti memberikan apa namanya suatu kebesaran hati bagi kami yang saitun, karena biar bagaimanapun pasti fungsi faal itu akan menurun tatkala umur sudah menjadi lansia ataupun saitun. Namun demikian, bagaimana supaya perubahan ini tidak menjadi drastis sehingga fungsi faal tetap bisa normal sebagaimana kondisi umur. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi kamu mengatakan bahwa ada udara terperangkap di dalam paru gitu. Nah, ini jika terjadi udara terperangkap ini, apa efeknya dan bagaimana kita mengeluarkannya? Ya, di dalam pemikiran saya yang namanya terperangkap, pasti ini memberikan suatu efek yang tidak baik terhadap kesehatan paru. Nah, bagaimana upaya kita untuk mengeluarkan
udara yang terperangkap di dalam paru tersebut. Nah, saya kira ini 2 pertanyaan dari saya. Terima kasih, Dr. Jimmy. Tidak terang tak gembira perangin angin. Dari 2 penunggunan dokter, sada Rungkun Bekasi, Bapak Maria Tarigan, sepeduakan gembira perangin angin Bandung Timur. Persilakan dokter. Jujur Pak. Pertama tadi dari Bapak Maria Tarigan, Pak. Iya, kalau ada riwayat merokok itu sebenarnya, walaupun tadi pertanyaannya pernah merokok, kemudian berhenti merokok, kemudian merokok kembali seperti itu ya. Mungkin nanti berhenti lagi seperti itu. Itu namanya riwayat merokok. Riwayat merokok, kapanpun kita sudah pernah ada riwayat merokok sebelumnya, itu sebenarnya ada hitung-hitungannya. Kalau kita di klinik paru itu disebut, kita bisa menghitungnya berapa tahun merokok, kemudian berhenti, kemudian merokok lagi. Jadi itu bisa dihitung kira-kira berapa tahun totalnya kurang lebih sudah merokok, gitu ya. Kemudian nanti berapa batang rokok yang dihirup rata-ratanya per hari selama merokok. Kemudian kira-kira berapa tahun total merokoknya. Kemudian nanti bisa dihitung, dikalikan. Misalnya total merokok sudah ditotalkan yang merokok saja ya, merokok kurang lebih 10 tahun. Kemudian satu hari merokok bisa kurang lebih misalnya 12 batang, 1 bungkus seperti itu. Jadi kalau hitung-hitung berarti 12 batang dikali 10 tahun, jadi 120. Nah itu ada angka-angkanya yang menunjukkan ini kira-kira derajat merokok yang ringan, sedang, atau berat. Kalau kurang dari 200 itu dibilang derajat merokok yang ringan. Ada istilahnya indeks Brinkman, itu nama orang, Brinkman. Jadi indeks Brinkman ini untuk membantu kita di klinik paru untuk mengkira-kirakan ini komplikasi atau efek samping rokok itu sudah berapa banyak terjadi. Seperti itu. Jadi semakin berat indeks Brinkman atau berarti semakin lama sudah merokok dan jumlah batang rokok juga banyak per harinya, itu efek samping rokok yang jangka panjang itu pasti akan sudah terjadi dan mungkin lebih berat daripada orang yang indeks Brinkman atau jumlah batang rokok per hari atau jumlah tahun merokoknya kecil gitu ya. Jadi kalau tadi pertanyaan bagaimana efeknya ke paru, ya seperti tadi itu, seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau rokok itu sudah jelas akan mengganggu fungsi saluran pernapasan, saluran napas. Karena dengan bertambahnya usia saja, fungsi saluran napas juga menurun, apalagi dengan riwayat merokok sebelumnya. Itu ada fungsi-fungsi fungsi paru yang tadi kita lihat gambar grafiknya itu, gambarnya adalah gambar yang 20-25 tahun, di atas 25 tahun makin turun pelan-pelan, itu adalah grafik orang dengan tanpa faktor risiko rokok. Ya, secara normal gitu ya, hidupnya normal, maksudnya tidak jauh dari asap rokok, jadi pelan-pelan akan turun seperti itu. Kalau dengan asap rokok, itu akan lebih cepat lagi turunnya dibandingkan dengan orang yang normal tadi, sesuai dengan grafik itu. Jadi bagaimana efeknya ke paru ya, akan terjadi penurunan fungsi faal pernapasan, fungsi faal paru yang lebih cepat daripada orang yang tidak pernah merokok sebelumnya. Jadi kita harus juga melihat juga karena perokok aktif sama perokok pasif itu memiliki faktor risiko yang sama terhadap penurunan faal fungsi paru pernapasan. Jadi asap yang kita hirup, baik itu perokok aktif, perokok pasif, itu sama-sama memiliki dampak yang sama terhadap penurunan fungsi faal paru pernapasan. Jadi efeknya adalah itu tadi, penurunan fungsi faal paru pernapasan dan yang gejala-gejala tadi kalau menimbulkan penyakit yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Paling sering adalah penyakit paru obstruktif kronik, biasanya dengan gejala-gejala yang batuk berdahak lama, kemudian ada napas berat, mudah lelah, bunyi-bunyi, ada bunyi-bunyi mengi ya, kalau kita bilang mengi, bunyi kayak orang asma, ngik-ngik di saluran napasnya, itu ketika bernapas, itu adalah salah satu gambaran penyakit paru obstruktif kronik. Kemudian pertanyaan kedua dari, ini sebenarnya mama kami nih, mama saya
Bapak Gerda ya. Bapak Gerda, karena kebetulan saya adalah berabang sama suaminya Kak Gerda. Oh, Bang Virgo Simanta, ya. Oh iya bre. Iya, iya mah. Jadi bagaimana perubahan fungsi paru ini paralel dengan umur? Bagaimana agar perubahan ini tidak drastis menurun? Ya, tadi kalau udah saya sebutkan memang orang yang memiliki faktor risiko asap tadi ya, merokok, mungkin pekerjaannya berkaitan dengan asap, mungkin berkaitan dengan asap terus-menerus yang dihirup di pekerjaan atau asap rokok, itu penurunan fungsi paru-parunya akan cepat menurun, drastis menurun sesuai dengan usianya dibandingkan dengan yang tidak merokok. Seperti tadi yang di grafik, itu perlahan dia turun sampai umur 90 tahun, tadi kita lihat masih lumayan bagus itu. Tapi kalau orang yang tadi ada faktor risiko rokok, asap apapun yang dihirup selama hidupnya, itu perubahan fungsi paru-parunya akan drastis menurun. Jadi bagaimana supaya perubahan drastis menurun? Ya faktor risiko asap tadi harus kita hindari, gitu. Baik di pekerjaan kita atau asap rokok yang kita hirup seperti itu. Kita harus hindari faktor risiko asap itu supaya tidak drastis turun fungsi paru kita nanti di usia lansia. Kemudian udara terperangkap, bagaimana efeknya ya? Bagaimana upaya untuk mengeluarkan udara yang terperangkap itu? Memang kalau kita dengar terperangkap itu kayaknya mengerikan ya Maya, terperangkap gitu ya, harus dikeluarkan, bahaya kalau terperangkap gitu ya. Jadi memang kalau udara terperangkap itu tadi terjadi sebenarnya pertama tadi memang sudah wajar ya penurunan fungsi paru menurun, terus tadi organ-organ tadi seperti kantong-kantong udara, sebenarnya di situ ada terperangkap di kantong-kantong udara tadi. Kantong-kantong udara seperti gelembung-gelembung balon udara tadi terperangkap di situ. Jadi dia sudah kendor, balonnya mengembang seperti kita bayangkan aja seperti kita tiup balon udara, balon tiup ya, kita tiup sampai mengembang, kita diamkan aja selama 5 hari. Terus setelah 5 hari, udara dalam balon kita keluarkan. Otomatis kekecilan di balon nggak akan sama seperti balon baru. Balon yang baru belum ditiup. Kekenyalan si balon itu akan menjadi kendor ya. Nah, seperti itu juga terjadi di kantong udara saluran napas kita yang kecil-kecil tadi sekali itu. Jadi kalau terus-terusan dia diisi udara apa itu? Yang tadi itu faktor risikonya asap mungkin. Jadi kantongnya tadi terganggu strukturnya. Anatomi normalnya terganggu. Faktor usia juga bisa mengganggu, mungkin bukan asap rokok, tapi memang karena faktor usia, kantongnya semakin lebar, jadi fungsinya semakin turun. Apalagi merokok, tambah lebar dengan cepat, seperti itu ya, kantong udara yang tadi. Jadi, bagaimana mengeluarkan udara yang terperangkap tadi? Makanya tadi itu ada cara tips untuk menjaga kesehatan paru pada lansia. Yang di terakhir, ada kan tadi bernapas dalam-dalam. Bernapas dalam-dalam. Menarik nafas dengan dalam, hitungan 1, 2, 3, 4, kemudian tahan sebentar, kemudian dibuang lagi, ditiupkan dengan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini mirip seperti teknik pernapasan kalau Mama tahu itu ada Tai Chi ya. Orang yang suka Tai Chi itu adalah olahraga latihan pernapasan sebenarnya. Orang yang saya ada teman saya, orang tuanya umur 90-an tahun lebih, selalu latihan Tai Chi, masih sehat. Padahal teman saya ini juga mau pensiun, dokter di RSPAD. Jadi dengan latihan bernapas seperti itu, fungsi efektif pernapasan itu semakin bagus seperti itu. Jadi oksigen juga lebih banyak. Jadi kenapa kita harus lebih banyak? Kan tadi kan kalau kita menghirup napas kan menghirup udara 4 detik ya, membuangnya dalam 8 detik. Sebenarnya itu untuk membantu mengeluarkan tadi itu yang terperangkap tadi di dalam kantong-kantong udara kecil-kecil tadi. Jadi lebih panjang kita membuang nafas, meniupkan nafas daripada menghirup nafas kan 4 detik dan berbanding 8 detik. Nah, seperti jadi sebenarnya membantu juga untuk mengeluarkan udara-udara yang terperangkap. Mungkin itu mah, Bujur. Dr. JB, mankam kali bubu kami tarikan bergana Rungkun Bekasi. Ninu terdauhan penungkundu karena jawaban si pesek Dokter Tandai karena penungkundu. Lead, dokter. Silakan sekali nari. Again, tahlid mon
gelarnya tah tambar tah kai makanan baging maksud kundai kai ya. Tambar tah makanan sehingga lana yang buat efek negatif akibat rokok ndai bagai maksudku dokter. Bujur. Oke, bujur. Ya, silakan dokter, langsung saja dokter. Ya, bujur Pak. Kalau tambar atau obat itu sebenarnya tidak ada obat yang spesifik untuk mengurangi. Jadi kan fungsi faal normal pernapasan itu kan pelan-pelan turun. Dengan ada faktor risiko dia makin cepat turunnya. Kalau obat untuk menghentikan laju penurunan itu tidak ada. Jadi itu karena itu normal. Secara faktor usia juga memang pelan-pelan akan turun fungsi paru pernapasan. Apalagi dengan ada faktor risiko tadi makin cepat turun. Jadi untuk memperlambat itu bukan dengan obat sebenarnya. Obat itu hanya diberikan ketika terjadi gejala-gejala penyakit yang timbul karena penurunan fungsi faal paru pernapasan seperti tadi itu penyakit paru obstruktif kronik, emfisema yang sudah saya bahas tadi. Itu ada obatnya, obat yang dihirup biasanya supaya untuk membantu mengurangi gejala-gejala yang timbul. Itu biasanya sudah timbul gejala, makanya orang membutuhkan obat. Tapi kalau belum bergejala atau gejala masih ringan, sebenarnya kita bisa itu tadi membantu yang sudah saya tampilkan tadi. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah lanjut usia, seperti tadi itu mencegah infeksi, mencuci tangan. Makanan-makanan juga tadi sudah sebutkan, makanan bergizi, makanan yang kaya antioksidan mungkin, itu ada dari makanan-makanan yang ada kita makan harian, buah-buahan, sayur mayur, cukupkan air 6-8 gelas per hari gitu kan. Jadi makanan-makanan sebenarnya standar, makanan yang sehat, yang dengan diet yang bergizi seimbang. Kalau dulu namanya 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang diet gizi seimbang dan cukupkan kebutuhan air 6-8 gelas. Kalau memang kita tidak punya saran-saran dokter untuk mengurangi asupan air minum harian seperti itu. Jadi kalau makanan segala macam tadi memang kita harus meningkat yang seperti saya sampaikan tadi. Mungkin itu Pak, bujur. Bujur, Dokter Jimmy. Menkam. Bujur. Impar kami. Bujur, dokter. Bandung Timur. Terdauhan tidur sungkundu karena jawaban dokter tandai. Enggak cukup jelas, udah cukup jelas. Nah, terima kasih, bujur bre. Bujur. Sri Turang peserta ceramah, baginda ceramah Tabas Wari Sendah, Dr. Jimmy Pridonta Meliala, kami Setun GPKP Klasis Bekasi dan Pasar mengatakan bujur menbandu, Tuhan dibata, si masuk-masukam, masuk-masuk si jabundu tetaplah kam, jadi berkat manjelma sinterem. Bujur melala pendeta, Tuhan dibata, si masu-masu ibas pendahindu. Sri Turang, Setun Klasis Bekasi dan Pasar, Gundari kita ibas penutupan acara anda. Kata sebutan ras doa penutup ibas ketua Setun Tanari. Opi dengar kata sambutan ras doa penutup si babai ketua Setunta, si puji lebih Tuhan. Ras kita rende ibas kitab Nenenta 212 perkuah hati simbelin nemani kegeluhan tak kerina.
Muhammad, Mankam Ketua Zaitun GBKP Klasis Bekasi dan Pasar. Kundari kamnehkeun kata ibas perjumpaan ta sekaligus kari tutup nu perjumpaan ta alu pertoton. Dipersilakan Alu Muhammad. Bujur man moderator, maka kata sambutan Ibabai Wakil Ketua Anta Pertua Emeritus Yusuf Sembiring Bapak Egi Mankam Senina kami belah ngobanci berekendu kata sambutan maka kari kami ngerana sitik. Bujur, silakan Bapak Egi. Ya, terpuji gelar Tuhan, ibaskai sini bahan kita basuarienda, si pemenang lebih, ikatakan kami bujur man bandu GBKP, Runggun Tambun, khususnya man bandu BP Zaitun Tambun bagi BPMR. Idah kami persiapan do si cukup muli, ibas kita mengadakan acara endah. Tuhan si masu-masu, Tinakam Zaitun Ras BPMR BGP, Krina Jemaat GBKP Runggun Tambun. Si peduakan ikatakan kami bujur man bandu pendeta kami Rosa Sidulingga, baskam gonahkan kata dibata man banta Krinana. BGP terkhusus man bandu, dokter kami Jimmy Pridonta Sembiring Milala, ikatakan kami bujur, ibas kesempatan singgoi berekendu man kami lakon negahkan ceramah singgoi berekendu Tuhan simberikan hikmat man bandu ibas kam dahi kendahindu bagi pemerikan pasu-pasu si simpar ibas wari-wari si nindalanindu bagi pe ya ibas tugas-tugas sendu tetap wari kampe tetaplah arnaleman Tuhan. Janari man banta krina peserta si hadir ibas warienda ikatakan kami bujur ibas dukungan du man program singgo ibahan klasis ibas kita ceramah kesehatan sebab ya sikatakan bujur pe man BP Zaitun klasis nggo ibahan na perbulan ya ceramah kesehatan sebab bagindai firman Tuhan singgo seken panditanta maka adi Zaitun sudah berjalan beriring dengan penyakit. Maka kita berdamai dengan penyakit, uga ngata sisa, gelah ula kita kesal terhadap penyakit, sebab memang ngokin harus sidalani. Jadi, bagaimana program-program si bahan BP Zaitun Klasista, ibas bulan silepas kita berbicara mengenai kesehatan tulang, ibas dokter Gerda Buru Pranginangin, dari paru, ibas dokter ta Jimmy Sembiring Milala, mungkin bulan depan kari ugaka kesehatan mata, ibas dokter ta ya setepu. Jadi hal-hal si bagian dama si program kan BP Zaitun Klasista, maka labo banalit porsen ni, tapi uga kita mendengar ceramah ibas ya kesehatan. Jadi salam sehat man banta Krinana Zaitun seklasis Bekasi dan Pasar. Mari kita berjalan beriring dengan penyakit, tapi Tuhan juga beserta kita, menemani kita di dalam menghadapi penyakit. Salam sehat man banta Krina menjua-jua. Teruskan du ketua. Bujur man senina kami Bapak Egi, sentabi man moderator, tambahi kami stiknari Pak. Silakan. Jadi bujur man banta Krina bagi kai singu katakan wakil ketua ndai, maka arsitek laruk sekretaris informasikan kami karena kegiatan tak ke depan enda 2 bulan ke depan kita PA gabungan, bagi tanggal 13 Agustus rencana MK Kebaktian Padang selaku tuan rumah maka Runggun Situlusada, Mankam Krina Turuang Sinina kami Runggun Tulusada, gelabanci persiapkan du, ya bila perlu ban ergendang kita i Cibubur, gelah ngobaci aturkan Zaitun Situlusada man kami impal kami Bapak Bunga bagi penina Turangku. Maka si peduakan akhir bulan Oktober pagi kita wisata rohani ke Yogyakarta sesuai ras program tahun 2021 sila tersehi. Jadi kita kan endang go izinkan Jokowi kita go buka masker,
Dan kami setuju ngobanci kita tetap muka. Ngobanci kita wisata rohani. Ya, jadi manbanta Krina Zaitun gelah banci si persiapkan wisata rohani kita. Apakah pagi kita naik kereta api, apakah kita naik bus, apakah kita naik pesawat. Enda pagi siaturkan. Selaku tuan rumah emakap Runggun Jakarta, maka mankam senina tuan kami Zaitun Runggun Jakarta, akhir Oktober gelah ngukabanci atur kendu. Bagai pesadanari Man Bandung Raya, selaku tuan rumah Natal, Klasis Bekasi Denpasar, Teluna Kam Runggun, Bandung Timur, Bandung Barat, Bandung Pusat, gelah ngobanci atur kendu rapat si pertama man mama Bapak Gerda. Jadi gelah ngoka pagi mis pagi pedarat SK panitia Natal gelah ngobanci aturkan ugagi ada kamadina lanai buena lit Covid ngomesi rayakan besar-besaran Natal Zaitun seklasis Bekasi Denpasar man kam mama Bapak Gerda arih kam Teluna. Jadi kuakap endam kuakap si banci menyamangat kita Grina arkiteken ngondekah kita Grina la jumpa ngosi tedekan petatap mata petatap ayo mungkin pagi gelah bas Natalina pagi kai pila nili abad ada alanganna bagai peras kebaktian Padang pagi tahun berikutnya si ban retreat bagai pegawah-gawah 2024 pagi ais programkan minta ke Eropa jalan-jalan. Jadi bagian kuat siti manka moderator kami Pak bujur ibaskai sing weturkan Zaitun Runggun Tambun dibatasi masuk-masuk kita Grina ras menaikkan kesehatan. Terlebih man dokter kami Jimmy Meliala entah 2003 dia pagi raska kita ku Medan gelah ngobanci pagi atur kendu waktu dulu sebab rencana Zaitun berbagi. Bujur Pak. Bujur, halo Muhammad mankam Zaitun Klasis sekalian kam BP Zaitun Klasis kam nutup sa perjumpaan ta lalu pertoton apa yang kami nutup sa wakil ketua Pak Jakam dai sini aku dai isi nutup sa Emeritus silakan Ya, arkiteken ngedung acaranta mari dage si publa ukruta ras kita toto kita. Jahwe Bapa kami seringan ibas kini kerajaan surga. Malam mati kami ya Tuhan arkiteken ibas usia silanjut ibu kalindu kami alu pemeteh arah kemahan du si pakai kendu. Khususnya ibas dokter kami nari gelah min Krina Zaitun banci sehat-sehat dalani usia silanjut. Bapa disirang mulih kami kari ibas acara endanari Krinana. Kamka tetap si masu-masusa kemahendu singgonahkan kata dibata dokter kekelengan kami bagi GPGP Runggun Tambun Tuhan kam sir semulih manbana Krinana jenari tegu-tegu tanah ibas ian dalani kegulunenda. Bapa ibas berngenda mendeskan kami kegulun kami kubas tandu temani kami Krina anak-anandu Zaitun seklasis Bekasi dan Pasarenda. Bapa alami kami adilit ibas acara kami nadai sila sentudu ras pratendu kam sing alami kami Krinana jenari kam kasih masu-masusa. Tuhan itah kami makana ibas paksa usia singgo lanjut Krina organ-organ tubuh mulai menurun tapi Tuhan kini tegen kami tetap paguhna manbandu. Enam harapan kami Tuhan temani Krina Zaitundu sebab kami bas Kristus Yesus Tuhan ras juru selamat kami. Amin. Amin. Bujur melala senina Emeritus Yusuf Semiring time kami Tambun Luahdu Batu Karang Nari senina beserta ceramah sekali Tuhan bagendam ceramah ta ibas wari sendah kami bas Runggun Tambun katakan bujur
ibas keikut sertanta partisipasi kita, khususnya Dr. Jimmy Pinanta Meliala, Pendeta Rostiana Sinulinga, Resman Krita Krina Sipot Bagin, di Bata, si masuk kita Krina, sampai jumpa. Jua Bandung Timur Nari. Ya, Jua mah sehat kita Grina. Ya, Jua berbeda. Sehat kita Grina mah. Salam tabun luar biasa. Berpiring Jua GP si Bandung Grina, Surabaya, GP Bekasi Enda, bujur. Salam sehat, Grina Saitun.